Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir,
kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Hari ini saya, Alika, dan rekan saya, Ilham, dari Aturin akan menemani kalian semua di acara virtual traveling bersama Bapak Saiful Bahri yang akan mengunjungi destinasi yang ada di Kota Makassar. Nah, pertama-tama saya mau kasih tahu dulu nih kalau misalnya virtual traveling ini merupakan rangkaian acara dari virtual traveling berjudul Virtual Traveling ke Destinasi Wisata Berkualitas dan Berkelanjutan yang bekerja sama dengan para penggiat wisata yang ada di Sulawesi Selatan dan Kota Gorontalo. Tentunya pemandu-pemandu ini sudah mengikuti asistensi teknis dalam program Localize SDGs bersama Aturin. Malam hari ini kita akan mengunjungi destinasi-destinasi yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan yang ada di Kota Makassar. Dan juga kita akan mengunjungi pantai ikonik yang ada di Makassar, yaitu Pantai Losari. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu profil dari pemandu yang akan menemani kita malam ini. Nama lengkap pemandu kita malam ini adalah Bapak Saiful Bahri Ibu Diantoro, SESTPAR. Beliau lahir di Ujung Pandang, tanggal 17 September 1970. Beliau merupakan instruktur dari aviation team. Beliau tinggal di Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Makassar. Beliau mengenyam pendidikan di STIM Makassar dengan gelar sarjana ekonomi. Selanjutnya melanjutkan studi di STIPAR Makassar dengan gelar sarjana sains terapan pariwisata. Beliau juga aktif untuk mengikuti pelatihan bersama di Sputpar, dan beliau memiliki pengalaman mengajar di beberapa tempat seperti di sekolah, menengah ke atas, kemudian di universitas dan juga lembaga pelatihan. Dengan mata kuliah yang diampu itu sangat beragam dari penerbangan hingga mata kuliah pariwisata. Mungkin kita langsung sapa aja kali ya, Bapak pemandunya. Bapak Saiful, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat malam semuanya. Ya. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Sekarang tuh kesibukannya apa sih Pak? Apakah masih mengajar atau ada kesibukan lain Pak? Kesibukan seperti biasa, secara umum masih ngajar. Ya bawa tamu dan ngajar di sekolah-sekolah penerbangan dan di sekolah pariwisata. Virtual berarti ya Pak ya? Secara virtual, online ya. Secara virtual. Kalau keadaan di sana sendiri kayak gimana Pak? Apakah lagi cerah atau lagi hujan atau gimana Pak? Alhamdulillah di sini 2 hari berturut-turut ini udah panas, sebelumnya hujan. Sekarang udah panas sekarang. Oh iya. Oke, ngobrol-ngobrol mungkin cukup segitu dulu ya Pak. Sebelum kita lanjut ke acara inti kita, pertama-tama saya bakal ngebacain beberapa hal, yaitu yang pertama, karena kita ini sangat
bergantung kepada internet. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mengalami gangguan koneksi internet, itu jangan khawatir kalau tiba-tiba keluar dari link Zoom ini, nanti dari pihak Aturin bakal ngebantu buat masukin kalian lagi ke link Zoom ini. Selanjutnya kalau emang misalnya nggak bisa banget nih buat lanjut, nanti tappingan dari video ini bakal dibagiin dari pihak Aturin. Selanjutnya kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kayak pengen tahu banget nih gitu, selama di kegiatan ini bisa langsung tulis aja di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Bapak Saiful. Nah, nanti juga teman-teman juga bisa, kalau misalnya nggak kedapatan buat nanya di saat virtual traveling berlangsung, teman-teman juga bisa nanya di sesi tanya jawab di akhir acara setelah virtual traveling ini berlangsung. Selanjutnya, pastikan teman-teman ini selalu ikutin acara ini sampai habis. Jangan ada yang di-skip, karena rugi banget kalau misalnya ada yang di-skip. Karena pasti banyak banget pengetahuan dan pengalaman baru yang kalian bakal rasakan di sini. Selanjutnya, teman-teman juga bisa ngebagiin pengalaman kalian melalui sosial media kalian. Mau lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Twitter, Facebook, dan sebagainya. Tapi jangan lupa buat tag account official dari Aturin. Kalau untuk Instagram sendiri, bisa langsung tag Aturin di @aturin.official. Yaudah Pak, mungkin langsung aja ya Pak mulai acaranya, acara intinya, yaitu virtual traveling. Oke, semua selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kondisi ini, saya akan mengadakan virtual ini adalah simbol dari kota Makassar yang ini ya. Nah, ini adalah Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu bentuk dari ucapan selamat kalau masuk di Sulawesi Selatan, dan ini ucapan selamat dari masuk di kota Makassar. Nah, jadi virtual ini jadi letak geografis dan administrasi ya. Ini kota Makassar ini perbatasan sebelah utara ya, Kabupaten Maros, dan sebelah timur Kabupaten Goa, dan sebelah baratnya Selat Makassar. Nah, kaitannya tentang letak geografis ini adalah alhamdulillah ini yang salah satu kota yang jarang terjadi gempa ya. Ya, jarang terjadi gempa. Kenapa? Karena dia diapit oleh beberapa perbatasan gitu ya. Jadi di antara diapit dari, makanya biasanya itu yang terjadi gempa di daerah Mamuju yang kemarin kita pernah dapat itu informasi dari media ya, bahkan tidak sampai ke Makassar, memang agak jauh, jaraknya agak jauh ya. Nah, dibagi menjadi, jadi kota Makassar itu dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Talo, Kecamatan Tamalandrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Ini semua yang yang diapit atau berbatasan dengan pantai. Jadi kecamatan ini adalah bagian-bagian dari yang didapat di pinggiran pantai. Nah, itu adalah salah satu bentuk geografisnya. Sedangkan bahasa di Makassar, ya, bahasa di Makassar itu penduduk asli Sulawesi Selatan terdiri dari suku Makassar dengan bahasa khas mereka yang dinamakan bahasa Mangkasara. Ya, jadi jangan kaget kalau mendapatkan orang Makassar biasa berbicara ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan. Saya ambil contoh aja, misalnya dia bilang mau pulang. Ya, pulang bahasa normalnya, bahasa Indonesianya pulang, tapi biasa disebut pulan. Ya, yang kelebihan biasa dia kurangin. Yang kurang biasa dia kasih lebih. Nah, ini adalah salah ciri khas bahasa Makassar. Atau bahasa Makassar, suku Makassar memiliki huruf khusus yang biasa disebut dengan huruf lontara. Kita lihat di sini aksara lontara, jadi kaga, ngangka, paba, mampa,
Nah, ini semua adalah bagian dari aksara Lontara. Ya, ini yang diucapkan biasa di kota-kota Makassar. Ya, makanya tadi saya sampaikan, jangan kaget dengan mendapatkan orang Makassar asli yang berbicara berbahasa Indonesia dengan mengatakan sesuatu hal yang unik. Ya, saya katakan unik, memang lucu. Ya, kalau kita di Barat, orang Barat itu orang Jawa mendengar orang Makassar berbicara sangat senang. Ya, tetapi kalau sesama orang Makassar itu kayaknya kurang enak itu. Nah, inilah kelebihan yang saya bilang unik dari bahasa khas Makassar. Lanjut. Ya, berkaitan tentang sejarah singkat ya Kota Makassar. Ya, nama Makassar ini disebut dalam Pupu 14/3 Kitab Naga Raka Tagama, ya, yaitu karya Empu Prapanca pada abad ke-14. Ya. Sebagai salah satu daerah ya, taklukan Majapahit, walaupun demikian Raja Goa ke-9 Tuma Parisi Kaloma itu di tahun 1510 sampai 1546 diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ya. Jadi ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman tepi pantai, mendirikan benteng di muara sungai Jenek Berang. Ya. Jadi pertama sekali itu kota itu di kota Makassar itu daerah seputaran sungai Jenek Berang. Ya, dia mengangkat seorang sabandar untuk mengatur perdagangan. Dan memang di kota Makassar adalah pusat perdagangan pada zaman itu. Ya, jadi kota Makassar itu bernama Ujung Pandang. Ya, dipakai di kira-kira tahun 71. Ya. Jadi tahun 71 itu dirubah dari Makassar ke Ujung Pandang. Ya. Tetapi sekedar info, untuk peta ini Ujung Pandang, untuk di luar negeri ini tidak terdapat. Ya, jadi kalau orang asing itu melihat peta asli kota Ujung Pandang ini tidak ada. Yang ada kota Makassar. Tetapi kita sekarang di Indonesia yang tahunya Ujung Pandang. Jadi sampai tahun 1999 alasan untuk mengganti nama Makassar menjadi Ujung Pandang dengan alasan politik. Ya, jadi alasan politik ini sehingga berubah. Antara lain karena Makassar adalah nama sebuah suku bangsa, padahal tidak semua penduduk kota Makassar adalah anggota dari etnis Makassar. Dan betul, etnis Makassar itu dari manapun banyak yang masuk ke sini. Makanya kita lihat di Makassar itu banyak suku-suku atau etnis-etnis. Ya, kalau daerah Pantai, ya, sekarang yang di Pantai Losari itu kebanyakan etnis Chinese. Kenapa banyak etnis Chinese? Ya, karena pada zaman dulu itu adalah pusat perdagangan. Gitu ya. Jadi seiring perubahan pengembangan nama Makassar, ya, maka nama Ujung Pandang kini tinggal kenangan. Dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mulai dari para budayawan, pemerintah, serta masyarakat kemudian mengadakan penelusuran atau pengkajian sejarah Makassar. Hasilnya pemerintah daerah nomor 1 tahun 2000 menetapkan hari jadi kota Makassar yaitu pada tanggal 9 November tahun 1607. Jadi kota Makassar ditetapkan itu sesuai dengan Perda, itu Perda nomor 1 tahun 2000 ya. Itu pada tanggal 9 November 1607. Dan untuk pertama kali hari jadi kota Makassar ke-393 ya, diperingati pada tanggal 9 November tahun 2000. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar, yaitu mangkasarak, ya, yang berarti yang mentampakkan diri atau yang ciri khasnya, itu. Ya. Yang jadi dia orang Makassar itu menampakkan diri, intinya dia bersifat terbuka. Ya. Lanjut. Jadi sejarah dan kebudayaan makam Sultan Hasanuddin atau Balak Lompoa dan Pantai Losari. Kenapa saya adakan ini sebelum saya memulai? Ya, ini saya membuat suatu paket tur perjalanan. Ya, diperuntukkan ini sebenarnya untuk tamu-tamu yang berada dari Jakarta mau ke timur, barat mau ke timur. Ya, misalnya transit di Makassar yang kurang lebih rata-rata transit bisa sampai 6 sampai 8 jam. Nah, sehingga saya berinisiatif membukakan paket tur ini
dalam perjalanan kurang lebih 6 sampai 8 jam, daripada dia bete di airport, lebih baik kita ngadakan paket tour one day. Jadi katakan transit, jadi dia memanfaatkan. Jadi kebanyakan orang transit di Makassar hanya sekedar singgah saja transit dan melanjutkan. Nah, daripada dia transit di bandara, lebih bagus dia melakukan perjalanan tour. Ya, makanya saya buat program ini one day tour yang bisa ditempuh yang kurang lebih 5 sampai 6 jam perjalanan. Yang pertama, kalau kita dari bandara, ya, menjemput tamu dari bandara, ya, terserah tamunya dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Denpasar, ya, kita memasuki suatu ini Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Nah, ini adalah ruang ruang keberangkatan di sini ya. Jadi ini ruang keberangkatan, yang ruang temu itu yang berada pada posisi bawah. Jadi nanti bandara ini yang di sebelah kanan saya ini adalah yang terbaru. Ya, ini pembangunan yang terbaru Bandara Internasional. Insya Allah sudah diresmikan di Februari ini. Saya belum tahu tanggal berapa karena ya ini yang di atas. Ya, tadi kita lihat ya yang di atas tadi. Ini jalan tembus yang ini. Nah, ini jalan tembus ini nanti di sini adalah tempat untuk pemberangkatan di sini. Dari atas itu nanti pemberangkatan. Nanti yang di bawah itu adalah penjemputan. Ya. Jadi ini bandara ini nanti seminya ini bagus, sudah hampir sama mirip dengan Denpasar Bali. Ya. Kita setelah menjemput bandara dari Airport Internasional Sultan Hasanuddin, ya, kita biasanya itu tamu kita menuju langsung, kebetulan paket tour yang saya buat ini adalah paket tour yang sifatnya praktis dan singkat tapi berfungsi untuk semua, baik kalangan family, grup, atau individual, atau sifatnya student, pelajar. Dan ini sangat bagus dan sangat bermanfaat. Kenapa saya katakan sangat bermanfaat? Karena di sini ada sisi pembelajaran. Ya. Nah, dari bandara kita menuju biasa dari bandara itu makanan ciri khas adalah coto Makassar. Ya, kebetulan saya mengadakan di Coto Butatoa ini adalah di seputaran Maros. Ya. Kenapa saya ngajak ke Coto Butatoa di Kabupaten Maros? Ya, ini kurang lebih perjalanan 20 sampai 30 menit ya, santai ya, 20 menit sudah sampai. Kenapa saya adakan di Coto Butatoa? Ya, karena Coto Butatoa ini adalah coto yang pertama di Kabupaten Maros. Ya. Jadi Butatoa ini adalah nama suatu daerah. Ya, ini coto ini adalah terkenal. Ya. Kenapa dari bandara langsung pergi makan coto? Ya, karena coto itu yang paling dinikmati pada jam 9 sampai jam 10 atau jam 11. Nah, ini yang saya bilang. Jadi pas dari bandara capek langsung makan ini jadi fit lagi. Nah, di tempat coto ini ya ini harga bervariasi, menunya juga bervariasi. Ya, tinggal kita memilih. Dan ini coto adalah betul-betul pure daging ya, dagingnya daging sapi. Ya. Ketupat juga di sini, ketupatnya dia mempergunakan bukan pakai daun kelapa, tetapi dia daun pandan. Nah, ini adalah ciri khas. Ya, banyak sekarang coto-coto di Makassar yang mempergunakan coto dengan bahan kuliner ketupatnya dari daun kelapa. Sedangkan yang paling bagus adalah daun pandan supaya lebih wangi dan harum. Nah, itu penuh penjelasan dari penjual coto secara umum. Nah, setelah dari makan coto di Coto Butatoa, kita melakukan perjalanan alternatif. Ini perjalanan ada 2 ya, dari Maros ya. Tapi sebelum kita ke destinasi ke Makassar, di seputaran Coto Butatoa ini kurang lebih dari sini, kurang lebih 30 menit kita bisa menempuh perjalanan ke Bantimurung juga nih. Jadi ada arah ke Bantimurung boleh, ke Leang-Leang juga dapat, ya silakan. Jadi banyak alternatif paket tour yang bisa kita buat setelah dari bandara, terus bisa makan coto, baru kita ke Bantimurung boleh, bisa ke Leang-Leang boleh, ke Ramang-Ramang juga boleh. Karena ini jalurnya satu nih, yang arah ke sana ini panjang satu ini. Dari bandara lurus saja langsung bisa. Dan jarak tempuh dari tempat makan coto Butatoa itu kurang lebih semua ada 30 sampai 35 menit. Ya.
Dan inilah kelebihan kita berada di satu destinasi Kota Makassar yang di sekitarnya ada banyak destinasi seperti Maros dan Goa. Jadi kita ini Makassar, jadi bandara tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah bandara yang diapit dengan 3 kabupaten kota, yaitu Kota Makassar, Kota Maros, dan Kota Goa. Nah, jadi Makassar ini berada di tengah-tengah dan diapit oleh 2 kabupaten, kiri dan kanan, Goa dan Maros. Nah, setelah dari Situ Boto Tua kita mengarah perjalanan, ini 2 alternatif perjalanan, tinggal mengkondisikan waktu saja ya. Untuk lebih cepat kita bisa lewat tol ya. Tol Reformasi atau jalan khusus kota itu. Nah, sedangkan waktu tempuh perbedaan perjalanan itu kurang lebih perbedaan sampai 15 sampai 20 menit kalau kita lewat tol dengan dalam kota. Tergantung kondisi kendaraannya. Tapi kalau dalam keadaan sekarang Covid ini semua perjalanan baik tol maupun ini agak cepat ya. Karena kebanyakan banyak orang yang nggak keluar. Nah, setelah kita tiba di makam Sultan Hasanuddin, ya, ini kurang lebih perjalanan dari Soto Butatoa itu kurang lebih 45 menit ya, perjalanan sampai di makam Sultan Hasanuddin. Ya, kita akan melakukan sesi foto-foto bisa di makam Sultan Hasanuddin. Ya, ini adalah makam Sultan Hasanuddin. Jadi ini tampak depan. Ya. Di sini ada beberapa makam, ya. Ada kurang lebih 7 makam Sultan Hasanuddin di sini. Ini pintu gerbang ini. Jadi sebelum tamu masuk dia akan dijamu dulu di sini kalau grup. Ya, diberikan arahan. Ya, arahan itu ada beberapa macam. Ya, karena biasanya kalau kita bawa pelajar ya mengerti karena banyak pelajar yang melakukan hal-hal yang sifatnya negatif ya di seputaran makam. Ya, ini tempatnya ini ya. Jadi dikumpul dulu di sini. Nah, ini adalah makam yang paling besar. Ini ada di situ ada Tajibang Daeng Marompo Karaeng Data Tumbeta, yaitu Raja Goa yang ke-11. Ya. Jadi kita melalui Jalan Palantikan ini masuk. Ya, ini sekarang sudah kondisinya seperti ini. Yang baru ya, yang terbaru. Ya, kalau yang dulu ini bus nggak bisa masuk. Ya karena rendah dia punya pintu gerbangnya. Alhamdulillah sekarang bus besar udah bisa masuk. Nah, ini luasnya kurang lebih hampir 3 hektar ya untuk makam Sultan Hasanuddin itu. Nah, kedua di situ ada makam Arung Macong ya. Dia adalah seorang bangsawan dari Bone. Lokasi makam itu terletak di depan makam Raja Goa ke-11. Nah, yang berikutnya juga ada di situ makam Karaeng I Malingkari Daeng Manjoro Karaeng Katangka Sultan Abdullah Awalui Islam Tumenga Rianggamana Raja Talo. Wah, ini kalau memang nama-nama raja-raja dulu di Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan khususnya Makassar itu adalah nama-namanya panjang-panjang. Ya. Itu. Jadi dia wafat pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 1636. Yang berikutnya juga di situ ada makam I Mangarangi Daeng Marabia, yaitu Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Tumenenga di Gaukana, yaitu Raja Goa yang ke-14. Sedangkan Raja Goa yang ke-15 ya. Raja Goa yang ke-15 itu adalah Imanungai Daeng Matola Karaeng Ujung Karaeng Lakiung Sultan Mali Usaat Tumenga Ri Papambatuna. Nah, ini adalah Raja Goa yang ke-16. Jadi ini adalah makam Sultan Hasanuddin. Dia lahir tahun 1629. Ya, jadi menjadi raja 1652. Jadi masih sangat muda dia waktu itu. Sedangkan
raja ke-16 yaitu adalah Imalombasi Daeng Matawang. Jadi Muhammad Bakir Karaeng Buntumanga Sultan Hasanuddin Tumenga. Jadi ini makanya Sultan Hasanuddin yang tadi baru saya sebutkan. Jadi dia wafat pada 12 Juni 1667. Itu ya. Ini yang di bawah. Ya. Lanjut, berikutnya Raja Goa yang ke-17, ya. Imaposoba Daeng Nguraga Karaeng Lakung Sultan Amir Hamzah. Nah, itu dia wafat di hari Senin tanggal 7 Mei 1674. Berikutnya Raja ke-14 Imapasoang Daeng Mangewa Karaeng Bisei Sultan Muhammad Ali Tumenanga. Ini yang saya sebutkan semua adalah raja-raja yang dimakamkan di seputaran makam Sultan Hasanuddin, Sumbawata, Imanganya, Daeng Marabia. Nah, ini adalah kalau kita lihat adalah kuburan-kuburan semua ini. Nah, ini adalah sebenarnya sini banyak kuburan sini ya yang di ini, tapi yang berdiri ini ya, kita lihat ini adalah raja-raja yang ada di Goa. Nah, ini kita bisa masuk di dalamnya. Makanya biasa kalau di dalam gua ini, ya, kita melihat ada lilin. Ya, ada lilin. Nah, kalau kita ini bisa masuk ke dalamnya ini. Taji Barani, Daeng Marumpa, Karaeng dan Tata. Ini Raja Goa yang ke-19. Nah, di dalam gua ini kita bisa masuk. Nah, biasa ada orang minta sesuatu lah. Nah, ini di dalam. Nah, makanya banyak ketika ya ini bekas-bekas lilin biasa. Ini kalau di dalam ini tidak panas ya, dingin. Ya, dingin. Nah, sempat ada yang bertanya, biasa ada ular atau apa? Ini enggak ada. Ya. Jadi ini kurang lebih ini sebelum pengembangan ini ya. Nah, sebenarnya setelah pengembangan makam Sultan Hasanuddin itu masih ke belakang dan sekarang lebih bagus lagi karena akan dijadikan ikon juga. Nah, ini masih yang lama ini ya. Video ini. Ini yang dilihat dari rumah atas. Nah, kalau ada yang bertanya berapa biaya masuknya? Nah, ini biaya masuk di makam Sultan Hasanuddin. Ini sebenarnya tidak dibebankan biaya pembayaran, ya, tidak dibebankan. Apalagi kalau misalnya untuk pelajar, ya itu dikhususkan ya, kecuali ya kalau guide mau diberikan sesuatu hal tip ya silakan, karena di makam Sultan Hasanuddin itu ada guide tersendiri khusus yang menjelaskan tentang makam-makam sejarah dan keluarga-keluarga makam Sultan Hasanuddin. Nah, setelah kita dari makam Sultan Hasanuddin ya, kita melakukan perjalanan menuju Bala Lompoa. Bala Lompoa. Nah, Bala Lompoa itu adalah rumah besar ya, rumah besar. Jadi dia tiangnya itu kurang lebih 136. Ya, jadi dia adalah kayu, ahari dan air. Nah, ini. Nah, jadi total semua ini kayu dengan rumah besar itu adalah kurang lebih 138. Termasuknya. Ini yang saya bilang 138. Nah, ini dipakai untuk acara kegiatan rapat kerajaan-kerajaan Goa. Ya. Karena dia menjadi sebuah ikon yang menyenangkan untuk datang ke tempat ini. Jadi tujuannya ya, sifatnya untuk berlibur, gitu ya. Nah, ini museum Bala Lompoa. Jadi rumah besar. Nah, ini adalah untuk acara-acara kegiatan kerajaan, ya. Ini dilakukan untuk pencucian keris, pusaka, ya. Jadi tidak sembarang orang melakukan ini. Dan ini sangat sakral dilakukan. Nah, ini adalah tempat pendudukan pengantin. Ya. Ini pakaian-pakaian adat pada zaman kerajaan Goa. Ya.
Kalau ada yang tanya ini pakaian ini bisa dipakai atau disewakan, ada tempatnya di bawah. Ya, untuk sewa itu pakaian yang kurang lebih 100 sampai 150. Nah, ini yang saya bilang faktor yang ini, karena orang-orang dari luar untuk mempergunakan pakaian kebaya atau pakaian bodo untuk pakaian adat Sulawesi Selatan itu sangat bergensi pada waktu dia foto sesi. Ya. Nah, ini pakaian kerajaan raja-raja Goa. Nah, ini semua diarsipkan di Balak Lompoa. Ya. Nah, ini untuk masuk ke atas, ya itu per pax-nya hanya 2.000. Nah, ini murah kan? Ya, ini murah sebenarnya. Ini kan hanya untuk biaya perawatan saja ini sebenarnya, kita membayar tip-tip yang kayak begini untuk biaya perawatan. Ya. Dan ini bisa dilakukan, bisa mandiri, family, group tour, bisa. Tinggal tergantung kita. Nah, ini yang saya bilang papan-papan ini, kayu-kayu ini dibuat dari kayu besi atau ulin. Ya. Jadi ini sangat rentang dari panas dan ini dia tidak ada masalah dan sangat kuat. Nah, ini kelebihan dari rumah Balak Lompoa. Nah, ini adalah topi kerajaan Goa yaitu Sultan Hasanuddin. Ini kurang lebih ini terbuat dari emas murni ini ya. Ini beratnya ada hampir 2 kilo. Nah, ini hampir 2 kilo ini. Jadi emas murni ini. Ya. Dan dikelilingi juga dengan mutiara, ya, asli semua. Nah, ini parang, ya, ini adalah bekas-bekas kerajaan-kerajaan Goa. Jadi kerajaan-kerajaan Goa yang sifatnya berkaitan tentang barang-barang antik itu dimuseumkan di sini. Ya. Ini bisa dilakukan pencucian di setiap memasuki awal bulan Ramadan biasa. Tergantung atau adat-adat kerajaan Goa pada waktu itu. Ya, dan sampai sekarang setiap tahun. Ya. Nah, ini adalah bendi atau dokar ya, pada zaman kerajaan Goa. Dan ini sudah ada ini. Nah, ini sudah ada ini. Dan ini dipergunakan pada masa pemerintahan Raja-Raja Goa. Dan ini jendela juga ya. Nah, ini jendelanya. Ini yang dipakai untuk kegiatan. Ini di dalam ruangan ini di Balak Lompoa itu dia sifatnya hanya satu kamar yang ukurannya agak kecil, kurang lebih 3x4 ya, itu untuk peristirahatan Raja Goa itu. Yang lainnya adalah sifatnya terbuka. Gitu. Dan setiap tahun ini diadakan ya kayak pemilihan apa namanya ya, kalau pelatihan kegiatan-kegiatan atau apel besar ini biasa dimanfaatkan untuk pemerintah Goa untuk mengadakan upacara ya, upacara yang bersifat penyambutan atau apa ya. Ya. Nah, ini yang saya bilang topi ini kurang lebih hampir 2 kilo ini beratnya. Ini terbuat dari emas murni. Ya, 1,8 ya beratnya dia. Nah, berikutnya ya sejarah Balak Lompoa itu ya, bangunan museum ini memiliki bentuk rumah yang khas Bugis dan merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin ya. Jadi kayu ulin atau besi. Juga dibangun di atas lahan yang luasnya cukup besar sekitar 1 hektar. Ya, 1 hektar. Bangunan ini dibatasi pagar tembok dengan tinggi, ada 2 bagian di dalam bangunannya. Yang pertama adalah ruang utama sebesar 60x40 yang ini. 60x40 yang ini. Ya. Berikutnya ada kamar pribadi raja, yaitu penyimpanan benda yang bersejarah hingga memiliki kerajaannya yang ukurannya masing-masing adalah 6x5 yang di sebelahnya tadi itu. Ada ruangan teras atau penerima tamu yang berukuran 40x45. Pada bangunan itu juga terdapat ciri khas dari rumah Bugis, yakni banyaknya jendela. Nah,
Jadi sejarah yang dilakukan restorasi yang akhirnya diresmikan oleh Profesor Dr. Haryati Subadio sebagai Dirjen Kebudayaan ya, untuk pembiayaan sendiri itu berasal dari Pemda setempat yang memberi dana sebesar 25 juta per bulan. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, itu untuk melakukan perawatan. Jadi ada bantuan dari pemerintah daerah sebesar 25 juta per bulan. Itu. Jadi Balak Rompua sendiri, ya, jika bicara mengenai sejarah museum ini, tentu sangat berkaitan dengan Kerajaan Goa. Sebab bangunan museum ini adalah rekonstruksi dan istana kerajaan Goa yang dulunya ya, didirikan di masa pemerintahan Raja Goa yang ke-31. Nah, itu. Yang bernama Mangi Mangi Daeng Manutu di tahun 1936. Ya. Jadi kerajaan Goa sendiri dulunya memang besar di Nusantara. Jadi di antaranya banyak kerajaan besar lainnya. Goa terdiri sendiri termasuk di dalam sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi kerajaan Goa adalah termasuk kerajaan Islam. Selain Jawa, Raja di Goa juga termasuk. Dengan menggunakan. Nah, kejayaan dari kerajaan Goa sendiri ini puncaknya adalah ada di abad keempat dengan pusat yang juga selalu berganti tempat, mulai dari Bukit Tamalate hingga ke delta ya, Sungai Jeneberang. Nah, itu ya. Nah, setelah kita melakukan kunjungan ke Balak Lompoa, ya, kita kurang lebih di situ di Balak Lompoa bisa sampai 45 menit sampai 1 jam. Yang mengadakan foto sesi berpakaian adat Makassar, kita langsung ke arah Pantai Losari. Nah, jarak tempuh dari Balak Lompoa ke Pantai Losari itu kurang lebih 20 menit. Ya, 20 menit. 20 sampai 30 menit ya, perjalanan. Ya, tergantung kondisi jalan. Ya, 30 menit itu normal. Ya. Nah, di Pantai Losari apa yang kita dapatkan? Jadi sejarah Pantai Losari itu di situ biasa diadakan. Nah, ini yang kita lihat adalah Masjid Amrul, ya. Itu Masjid Amrul Mukminin adalah bangunan masjid terapung. Ya, jadi dia memang terapung. Ya, ini hasil karya Wali Kota Makassar, Pak Dhani. Ya, jadi di masjid ini ada dua, ada Masjid 99 Kuba, ya. 99 Kuba. Dari Pantai Losari juga. Nah, kita lihat. Inilah keunggulan dari kita mempergunakan perjalanan yang bersifatnya virtual. Nah, di sinilah yang banyak orang memanfaatkan untuk foto-foto, sampai foto pre-wedding juga ada. Gitu. Jadi Pantai Losari itu merupakan salah satu dari ikon Kota Makassar. Ya. Kenapa dikatakan ikon? Karena di sini dulu adalah pusat perdagangan sebelum ada ini ya. Ya, jadi kapal-kapal nelayan itu di sini hanya ngumpulnya di sini semua. Ya. Dulu ini ramai sekali. Nah, ini yang di belakang itu tempat pembangunan Masjid 99 Kuba. Itu adalah bangunan yang baru. Gitu ya. Sedangkan ini kapal-kapal nelayan, ini sekarang sudah tidak bisa ngumpul. Ya, sepertinya sambungan Pak Saifulnya sedang gangguan ya, mungkin. Dari perjalanan tadi sambil menunggu. Oh ya, ada lagi Bapaknya. Halo Pak.
Nah, mungkin sambil menunggu sambungannya Bapak kembali lagi, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, kayak tadi kan kita udah mengunjungi beberapa tempat, bisa langsung aja tanya di kolom chat, nanti bakal dijawab langsung sama Bapak Saiful. Oke, ya silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah, ini adalah Masjid 99 Kuba, ya. Ini masjid ini baru berfungsi di tahun kemarin dan itu atas prakarsa masyarakat setempat ya. Ya, karena kalau kita lihat dari dekat ini masjid kayaknya tidak berfungsi dan sangat kumuh. Padahal dari kejauhan sangat bagus sekali. Ya, karena ya itulah saya bilang kalau kapan kita melakukan suatu pemerintahan membuat sesuatu dan tidak berlanjut akhirnya seperti ini. Padahal ini masjid adalah ikon juga, ikon dari kota Makassar. Ya. Nah, alhamdulillah di tahun ini masjid ini sudah dipergunakan untuk salat, ya, dengan anggaran biaya dikelola oleh masyarakat atau jamaah masjid di seputaran Pantai Losari. Nah, inilah yang biasa dicari oleh tamu-tamu untuk foto di seputaran Pantai Losari. Nah, kelebihan dari masjid ini bisa menampung sampai 1.000 jamaah, akan lebih ya. Nah, dan alhamdulillah sekarang juga dibuat juga sekolah pendidikan agama di Masjid 99 Kuba ini. Dan ini juga hasil karya dari wali kota yang sekarang terpilih. Insya Allah mudah-mudahan dia akan melanjutkan dengan program yang dia buatkan sebelumnya. Nah, setelah kita dari Pantai Losari ini, alternatif ke mana destinasi yang lain yang berada di Pantai Losari, yaitu ada Pelabuhan Potere, ya, pelabuhan nelayan ikan gitu ya. Yang kedua juga ada benteng, ya benteng Rotterdam. Ya, benteng Rotterdam itu di depannya juga ada Popsa, ya ini adalah benteng Rotterdam. Nah, di sini juga adalah tempat kumpulan sejarah-sejarah di kabupaten kota itu dititip di sini juga ada. Ya. Dan ini tidak ada perubahan yang kecuali atap saja yang kalau bentuk bangunan ya ini masih aslinya ini. Tidak ada perubahan. Nah, termasuk ini pintu gerbang ini juga masih zaman. Kalau kita lihat ini yang sampingnya pintu gerbang ini ada batu-batu itu adalah bagian dari asli dari tembok benteng Rotterdam. Nah, perencanaan benteng Rotterdam ini kurang lebih di depannya benteng Rotterdam ini kan sudah laut. Nah, itu lagi diprogram direncanakan oleh pemerintah setempat. Jadi nanti ini benteng Rotterdam ini akan dikelilingi dengan air laut yang masuk dari air laut dia berputar. Ya, tinggal melakukan pembebasan tanah saja di seputaran benteng ini yang sampai sekarang belum terlaksana. Makanya kalau kita masuk di benteng Rotterdam itu kita melihat ada sedikit kayak sungai di sampingnya itu. Nah, itu sebenarnya mau dibuat itu. Jadi kapal nelayan bisa melakukan mutar di daerah seputaran benteng Rotterdam. Ya. Tapi baru sebagian kurang lebih 50 sampai 60 meter yang baru dilaksanakan. Dan itu rencana itu nanti jalan itu akan ditembus ke pantai, dibuatkan jembatan. Jadi kapal nelayan itu bisa masuk. Jadi turis atau yang mau melihat secara langsung benteng Rotterdam itu bisa mengelilingi sebelum dia masuk di benteng Rotterdam. Nah, itu target pemerintah untuk mengembangkan benteng Rotterdam. Nah, dari benteng Rotterdam ini ya, destinasi selanjutnya bisa alternatifnya kita ke Pelabuhan Potere. Nah, Pelabuhan Potere ini adalah pelabuhan yang bongkar muatnya nelayan yang dulu di Pantai Losari itu dilarikan ke sini. Nah, nanti kan sini jadi bongkar muat itu di Pelabuhan Potere. Ya, jadi kampung jadi pusat pembelanjaan ikan-ikan ya. Dari laut nelayan sini akan tempatnya di situ. Nah, alternatif berikutnya juga daerah pantai di daerah
Pantai Losari sebenarnya banyak ya. Tinggal tergantung dari tamu yang mau request kemana. Ya. Jadi saya tadi hanya dari Pantai Losari, alternatifnya bisa ke Benteng, bisa ke mana? Apa sih namanya tadi itu? Bisa ke Potere. Ya. Nah dari Pantai Losari biasanya tuh tamu setelah itu kalau one day tour kita melakukan biasa shopping. Nah shoppingnya saya hanya adakan di suatu tempat yaitu oleh-oleh Cahaya. Dan ini sudah familiar ya bagi tamu-tamu yang masuk ke Kota Makassar. Dia walaupun kita belum request, dia sudah akan minta gitu, minta tolong dibawakan ke toko Cahaya. Karena di toko Cahaya yang tidak ada di toko lain ada di sini. Ya, nah inilah kelebihan dari oleh-oleh Cahaya yang berada di Jalan Sulawesi. Nah, Kalau ini. buat oleh-oleh khasnya Sulawesi Selatan tuh apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau oleh-olehnya biasa ada sambal roa namanya. Ya, sambal roa itu ciri khas dari kalau saya lihat banyak tamu-tamu itu yang datang selalu carinya itu. Ya, Kalau buat sama minyak makanan tawon. manisnya Pak? Kalau makanan manisnya itu banyak juga sebenarnya. Ya, karena di pusat di sini ini sebenarnya banyak. Ada kacang telur, ya, ada makanan khasnya. Selain kayak tadi itu coto, makanan khas Sulawesi Selatan atau Makassar pada khususnya, yaitu makanan apa sih? Palu basah juga ada. Nah, apalagi kalau Makassar itu kan terkenal dengan kulinernya yaitu ikan bakar. Nah, ini saya tidak masukkan. Ya. Nah, inilah toko Cahaya yang berada di Jalan Sulawesi. Nah, kalau ada pertanyaan bilang, ini parkir sangat kecil ya, memang sangat kecil. Kalau untuk transportasi bus ini kita nggak parkir di sini, dia hanya di drop. Tinggal nanti kalau sudah lengkap tamu grupnya, itu tinggal tamunya keluar, nanti busnya tinggal jemput. Nah, karena tidak Biasanya bisa di drop di mana tuh Pak? di Busnya? depan karena busnya dia akan parkir sesuai dengan tempat yang difasilitasi, bisa di daerah pelabuhan, bisa dia akan Tapi cari nggak lokasi. jauh ya Pak dari sini? Enggak. Ya, paling menunggu kurang lebih 2-3 menit sudah sampai mobilnya kalau dijemput. Nah, di toko Cahaya ini ya, yang saya bilang tadi ini ada kain sutra juga ada, ya, makanan ciri khas Sulawesi Selatan atau Makassar pada khususnya ada, ya. Minuman tradisionalnya atau misalnya makanan yang berupa cairan-cairan juga ada, ya, kayak minyak tawon juga ada juga di sini. Ya, tapi kalau kita mau lihat pabriknya pembuatan minyak tawon ada di kawasan industri juga. Ya, tapi itu kan butuh waktu untuk izin masuk atau apa prosesnya apa. Ya, jadi pembuatannya itu ada. Ya, jadi pembuatan minyak tawon itu ada di seputaran kawasan industri Makassar. Itu. Ya. Silakan mungkin habis dari Jalan Sulawesi berbelanja atau shopping daerah di toko oleh-oleh Cahaya, biasa tamu langsung menuju ke bandara. Nah, dari sini kurang lebih perjalanan itu hanya 20 menit kalau lewat tol. Nah, jadi estimasi waktu itu kita bisa melakukan perjalanan kalau penumpang yang transit. Ya, karena penumpang ada saya punya transit dari Surabaya ke Ujung Pandang ke Papua. Pesawatnya ke Papua itu kan malam jam 1. Jadi dia tiba sore, kita bisa melakukan ini. Bisa melakukan ya perjalanan yang tadi saya sampaikan untuk one day tour. Nah, inilah manfaatnya kita setelah selesai dari toko Cahaya ya, di Jalan Sulawesi, kita menuju ke bandara untuk check-in selanjutnya. Itulah adalah proses perjalanan untuk one day tour Bala Lompoa, Makam Sultan Hasanuddin, Pantai Losari, dan oleh-oleh Makassar. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan dari peserta virtual tour, silakan bisa langsung tanya atau ke kolom chat, silakan. Mbak Alika mungkin bisa kembalikan ke Mbak Alika, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau saya sendiri Pak sebenarnya penasaran sih,
kan ini kan temanya destinasi berkualitas dan berkelanjutan. Yang pastinya ada nggak sih turun tangan dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat itu secara bersama-sama untuk mengembangkan destinasi-destinasi yang udah Bapak sebutin tadi, Pak? Kalau dari pemerintah itu secara langsung itu sudah ada ya. Ya. Bahkan yang sampai destinasi yang sifatnya bayar, pemerintah bagaimana mengusahakan bisa digratiskan. Termasuk yang kayak tadi di Benteng Rotterdam, banyak orang bilang masuk bayar, sebenarnya tidak. Ya, tidak ada bayar itu. Biasa kita hanya mengisi buku tamu. Ya. Kita mengisi buku tamu. Kenapa sama kayak di sini juga. Di sini sebenarnya tidak bayar. Di makam Sultan Hasanuddin itu tidak membayar kita. Hanya kita disuruh mengisi buku tamu. Nah, kalau membayar karena di sini ada guide lokal di makam Sultan Hasanuddin, ya mau tidak mau kita biasa memberikan tip. Ya. Tapi tidak ada paksaan sebenarnya. Ya. Nah, alternatif di makam Sultan Hasanuddin. Nah, ini alternatifnya kita bisa ke sini Masjid Katangka. Masjid Katangka ini masjid tertua. Ya, yang direnovasi hanya bagian depan ini. Aslinya ini dari atas kubahnya itu tidak ada perubahan. Nah, inilah yang saya bilang kelebihan Kota Makassar yang tidak merubah secara spesifik asli daerahnya. Ya, kalau hanya menambah di depan, kenapa ditambah atap di depan? Karena tujuannya kalau jamaahnya berlebihan. Ya. Sedangkan alternatif udah ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Dari Flora Mananggi. Dia nanya kalau festival biasanya di sekitaran Pantai Losari ada nggak, Pak? Dan biasanya kapan ya? Ya. Jadi kalau festival di daerah Pantai Losari itu ada, ya, ada. Ya, apa namanya? Yaitu Festival Gaumaraja, yaitu di Pantai Akarena itu biasa. Ya, Gaumaraja itu di tahun 2020 merupakan yang kali kedua, di mana sebelumnya digelar pada tahun 2019. Ya, Gaumaraja itu dirancang sebagai ruang ekspresi. Nah, jadi ruang ekspresi seniman di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Ya, jadi perkumpulan dari Sulawesi. Ya, itu sesuai dengan wilayah kerja. Ya. Gaumaraja artinya perhelatan akbar. Itu termasuk perhelatan akbar. Nah, ini yang seperti ini yang ada, yang seperti yang di videonya yang kita lihat ini ya. Nah, terus yang diadakan juga itu biasa yang di Pantai Losari yaitu Festival F8. Ya. Jadi yang biasa ke Pantai Losari foto-foto itu ada F8, itu sangat bagus itu. Ya. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena di situ dia diadakan F8 Pantai Losari. Ya. Jadi Makassar International Aid Festival and Forum atau yang biasa dikenal dengan Festival F8. Resmi digelar itu bertepatan di Sunset Coffee 8 Citraland City Losari. Jadi di kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar itu pada tanggal 11 sampai 13 Oktober. Jadi setiap tanggal 12 sampai 13 Oktober itu diadakan Festival F8. Disebut F8 itu karena ada 8 hal yang disuguhkan dalam festival itu. Apa yang dilakukan di Festival 8 itu? Pertama, poison musik, terus film, ada juga fine art, ada juga Victor Winner and Front, terus ada juga food and fruit, ya. Ada juga flora dan fauna. Semua mengangkat budaya tradisionalnya pada khususnya ya, atau khas lokal yang disajikan dalam satu panggung berlatar alam. Jadi dia panggungnya di hutan kota, jadi terbuka dia. Itu yang diadakan foto. Ya. Jadi F8 itu mengatakan bahwa
yang diadakan di 2019 itu mengangkat konsep yang baru dan mengajak masyarakat untuk maksudnya peduli dengan lingkungan. Jadi secara umum itu F8 itu bagaimana caranya masyarakat bisa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari festival yang diadakan di Pantai Losari yang ditanyakan tadi. Ya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Kalau untuk festival, ini ada lagi nih Pak, pertanyaannya. Dari Hasanah, bertanya, apakah pasar seni diadakan secara rutin dan memiliki jadwal tetap? Diadakan setiap tahunnya ya. Ya, itu diadakan khusus pada kegiatan-kegiatan atau event-event yang bersamaan dengan F8 atau yang bersamaan namanya tadi Festival Gau Maraja. Jadi di setiap tahunnya itu ada. Pusatnya di mana? Ya, alhamdulillah sebelum Pantai Losari seperti sekarang keadaannya itu selalu diadakan di lapangan Karebosi, ya, di pusat kota yang di seputaran perkantoran. Ya. Mungkin kalau ada yang dengar lapangan Karebosi itu ya dulu di situ tempatnya semua. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dialihkan ke seputaran Pantai Losari yang terbuka. Setiap event-event yang diadakan atau kegiatan-kegiatan atau festival-festival yang diadakan di Kota Makassar itu sekarang pusatnya di seputaran Pantai Losari. Ini ada lagi Pak, dari Andika Wula Orchidea. Apa saja makanan khas Makassar dan di mana saja biasanya resto-resto favorit yang enak dan recommended untuk dikunjungi Pak? Dia nanya tentang lebih kayak kulinernya ya Pak. Ya, kalau makanan yang paling enak itu ya, maksudnya kan kita punya lidah beda-beda ya. Mungkin lidahnya ada yang mau pedas, ada yang mau manis. Ya. Ini ada beberapa sampel makanan populer di Makassar. Ya, ada coto Makassar. Nah, ini coto Makassar ini beda-beda variasi. Ya, sambalnya ada dari tauco, ada yang sambalnya pedas benar. Ya, jadi beda-beda. Jadi tergantung rasa. Tapi secara khusus minimal pembuatan coto Makassar ini adalah minimal paling sedikit dengan 7 item bahan. Minimal paling sedikit 7 item bahan pengelolaan coto Makassar. Lebih dari itu lebih bagus. Kurang dari itu bukan dikatakan coto. Jadi minimal standarnya coto. Ya. Jadi item itu yang dikembangkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita membuat coto, itu minimal dengan 7 bahan baku utama. Paling sedikit itu. Nah, kalau dengan bahan yang lebih sedikit itu bukan dikatakan saya bilang coto. Jadi bawang. Yang kedua dari pisang epe. Jadi coto Makassar itu kalau bahan-bahannya itu ada daging sapi, ada jeroan sapi, ya. Terus dipakai dengan air cucian beras. Itu yang kedua. Ada batang serai, ada daun salam, ada daun jeruk purut, ya, terus termasuk dengan kayu manis, ya. Itu bahannya. Sedangkan bumbu-bumbunya ya mau tidak mau ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada ketumbar, ada jintan dibutuhkan juga, ada butir merica, ada pala, ada jahe, sama cabai merah yang besar. Ini adalah bahan dari coto Makassar. Gitu. Nah, cara membuatnya ya seperti mungkin kalau saya perlu sampaikan juga cara membuatnya itu daging cuci bersih daging sapi atau jeroan, kemudian direbus. Gitu ya. Terus apa lagi namanya jeroan rebus itu terpisah dengan air biasa. Setelah sudah empuk itu biasanya baru digabung dengan daging sapi. Itu untuk menikmati kualitas yang terbaik. Nah, ini coto Makassar ini sebenarnya untuk masalah recommended tempat
sebenarnya banyak. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi, kalau kita dari Pantai Losari ada namanya Coto Nusantara. Nah, Jalan Coto Nusantara. Nah, Coto Nusantara itu dekat dengan Pantai Losari. Hanya di situ biasa rame gitu ya. Terus ada lagi namanya Coto. Sebenarnya banyak tempat, kalau di Makassar banyak tempat Coto. Ya. Yang recommended di Jalan Nusantara. Gitu. Ada juga yang Coto di Jalan Gagak juga. Itu recommended juga. Biasa tamu grup itu ke situ juga. Karena di situ ada yang AC, ada yang tidak. Yang berkaitan tentang kedua itu pisang epe. Ya. Jadi pisang epe ini adalah artinya ini memiliki arti jepit. Dalam arti jajanan pisang epe adalah sebuah pisang raja yang dibakar dan dijepit hingga pipi. Gitu ya. Dulu bahannya itu hanya dua saja, pisang dan gula merah. Ya. Dengan pengembangan sekarang pisang epe ini berkembang sehingga ditambah ada yang pakai kacang, ada yang pakai keju, ya macam-macam. Ya, ada yang pakai durian. Ya. Jadi kalau sekarang di Makassar kan sudah musim durian gitu kan, bukan Makassarnya. Makassar sekarang musim durian, tapi duriannya bukan di Makassar, kebanyakan dari daerah yang masuk ke Makassar. Nah, ini sudah campuran menunya. Tapi secara khusus alami itu pisang epe itu hanya gula merah, aren dan pisang epe yang dibakar baru dijepit. Nah, pengembangan ke depan sudah ada yang pakai kacang, ada yang pakai keju, ada yang pakai campuran rasa durian. Gitu. Nah, berikutnya yang kaitannya tentang sop kondro, ya, termasuk sop kondro ya ini. Jadi sop kondro ini adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Nah, kalau coto Makassar itu ciri khasnya Makassar sendiri. Ya, sedangkan sop kondro ini di Jalan Latimojo. Latimojo kayaknya ya. Ya, Latimojo. Nah, ini ada yang recommended tempatnya ini. Yang ini yang enak. Dan bahkan sekarang nih sop kondro ini sudah berubah menu juga kondro bakar. Nah, jadi sudah ada kondro bakar, tinggal satu tempat juga tinggal kita memilih aja mau yang pakai sup atau yang dibakar. Jadi dia bakarnya bumbunya hampir sama dengan sate. Ya, tapi kalau sate pegangannya mungkin bambu, kalau ini tulangnya langsung. Ya, jadi dia terbuat dari sup iga sapi. Gitu ya. Jadi tradisi ini Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah warna coklat kehitaman ini biasanya dimakan dengan burasa atau ketupat. Nah, ini yang direkomendasi untuk menu makanan yang ada di Makassar. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak dengan dua menu yang daging, biasa kita masukkan ya biasa di tadi saya bilang Pelabuhan Potere situ. Nah, di situ ada tempat ikan bakar juga. Karena dari ikan laut dibawa masuk ke darat, dibakar langsung dinikmati. Nah, inilah kelebihan di Makassar. Tinggal Makassar itu saya bilang tadi fleksibel aja. Ya, banyak juga yang mengatakan, oh saya suka sop kepala ikan, ya, palu mara ada juga. Ya, jadi bisa direkomendit gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Saya lihat banyak sekali pertanyaan ini. Iya nih Pak. Ada lagi dari Afni nanya tentang di mana daya tarik wisata yang jadi tempat rekomendasi para wisatawan. Mungkin selain yang tadi sudah dipaparkan ya Pak? Ya, untuk Makassar sendiri, ya makanya orang sudah bilang yang recommended untuk tamu yang untuk melakukan perjalanan itu yang sangat merekomendasi itu Toraja, Tanah Toraja. Jadi tamu-tamu hanya saya tidak membahas deh, karena kita butuh waktu kalau ke Toraja itu minimal 3 hari 2 malam, itu normal. Itu Toraja. Ya, itu yang direkomended. Sama di Bira. Ya, Bira itu berada di seputaran Bulukumba. Nah, itu yang direkomended juga. Karena yang jalur kita lalui adalah kabupaten kota mulai dari Makassar, 1 kabupaten kota, kedua Goa,
ketiga Takalar, Taeng, kelima Bulukumba. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang kita lalui sehingga bisa tembus ke Bira. Nah, itu sangat recommended karena masing-masing kabupaten kota ada destinasi yang bisa kita lalui. Apalagi ke Toraja. Nah, ke Toraja itu banyak ikon, banyak mistik, banyak budaya, banyak keanekaragaman budaya, sangat bagus kalau di Toraja. Ya, kenapa saya bilang sangat bagus? Ya, karena tamu-tamu asing, ya khusus asing, itu dia tidak mau mempergunakan hotel, tidak mau mempergunakan fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Dia kepingin yang kayak backpacker gitu. Kapan dia ngantuk, bisa masuk di rumah penduduk, nginap. Setelah bangun pagi, makan atau apa, mandi, jalan lagi. Nah itu sekarang tamu-tamu bule dia menikmati seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita tamu domestik, ya rata-rata grup itu yang recommended-nya Toraja. Nah, misalnya dari bandara habis makan coto butatoa langsung ke Toraja. Tiba malam di Toraja, istirahat, besok tur. Nah, setelah itu besoknya balik ke Makassar lagi berangkat. Ya. Kalau ada waktu masuk ke Makassar, ya destinasi yang tadi yang paling dekat yaitu Makam, Balak Lompoa, Pantai Losari. Itu yang berdekatan. Ya. Kenapa saya membuat pakai tour ini, one day tour ini? Ya, tujuannya untuk bagaimana penumpang-penumpang yang transit dari barat ke timur atau dari timur ke barat bisa masuk di Makassar menikmati perjalanan ini. Itu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini ada lagi nih Pak dari Flora Manangi lagi. Kalau buat minum Saraba yang paling enak di mana ya Pak? Karena saya penggemar dari Saraba, tapi nggak pernah nyobain di Makassarnya langsung katanya. Oh, kalau Saraba ada satu tempat itu di bawah Karaing jalan apa ya, di sampingnya SMA 1. Nah di situ pusatnya di situ. Ya di situ yang bagus Sarabanya. Nah, itu Saraba kan rata-rata dinikmati pada waktu malam mulai dari 7 sampai jam 11-12. Nah, di situ ada di jalan bawah Karaing. Ya, bawah Karaing SMA Negeri 1 kita belok kanan. Saya lupa jalannya situ. Nah di situ pusatnya sampai di jalan itu orang minum Saraba dan menikmati. Itu mulai dari tahun. Saraba ya? Itu apa ya Pak? Minuman Saraba itu dari jahe. Ya, kayak wedang jahe atau bukan Pak? Ya, hampir sama kayak wedang jahe, tapi dia lebih hangat ini. Nah, dicampur dengan telur bisa, tidak juga bisa. Ya, ada yang campur juga dengan. Dijual di kaki 5 gitu Pak. Ya wedang jahe itu kan dibiasakan di kayak kaki ini dia kayak apa namanya kayak ruko-ruko yang dia dibuat di depan rumahnya baru dia jual di situ biasa. Ya sama goreng-gorengan khas Makassar ya kayak pisang epe atau apa. Oh ya Sungai Cerekang ya. Makasih infonya Andi Musdalifah. Nah di situ sangat bagus itu. Ya, jadi di Jalan Sungai Cerekang itu adalah salah satu tempat untuk menikmati Saraba. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi dari Rena Tresnawati, Pak. Nanya kalau wisatawan itu biasanya lebih tertarik ke destinasi alam atau destinasi budaya ya, Pak, kalau buat di Makassar sendiri? Untuk presentasi, ya, kebetulan tadi saya baru konsultasi juga dengan pemerintah provinsi di Dinas Pariwisata. Itu kebanyakan 50-50. Ya. Kebetulan juga di Makassar ini adalah alam dan budaya sangat mendukung. Tapi kalau di Makassar itu alam tidak, budayanya yang banyak. Ya. Sedangkan alam itu di Toraja, termasuk budaya. Ya. Jadi 50-50. Kalau misalnya ada tamu ke Makassar, ya minimal kita bisa kasih masuk. Kayak alamnya bisa kita kasih masuk, budayanya juga kita bisa kasih masuk. Ya, jadi masih 50-50. Ya. Beda dengan Toraja, kalau Toraja kita bisa masuk ke alamnya. Ya, bagaimana kuburan yang biasa kita lihat di televisi. Karena di Toraja itu kurang lebih ada 5 macam kuburan. Ada yang di goa, ada yang di pohon, ada yang di tanah, ada yang di
apa namanya dicor juga ada yang di atas bukit. Nah, jadi ada 5 macam, ditaruh saja begitu. Nah, yang pertanyaannya satu, apa tidak bau? Tidak. Ya, karena di sana ada pekuburan khusus untuk yang betul-betul daun yang bisa menyerap bau itu. Nah, itulah kelebihan. Nah, kalau kita bicara alam ya banyakkan di Torajanya. Ya, apalagi budayanya. Ya. Kalau di Makassar untuk budaya dan alam saya kira 50-50. Sedangkan di Toraja pure 100% alam, 100% budaya. Ya. Kalau di Bira ya alam, ya, alamnya. Mungkin ada lagi pertanyaan, masih ada 6 Ini lagi Pak, dari Andi Fahira Reskia. Dia nanya, selain Benteng Rotterdam, di mana saja museum yang ada di Makassar? Mungkin sekaligus namanya kali ya Pak, sama museumnya itu ngejelasinnya apa gitu. Jadi untuk di Makassar ya, kita bicara hanya satu museum yang ada di Makassar. Ya, untuk peninggalan prasejarah ya khususnya di Benteng. Ya. Yang kedua ada museum seni juga. Yang museum seni itu di seputaran RRI. Ya, itu yang sampai sekarang masih dilakukan. Itu museum seni di situ. Jadi pusat kesenian juga pusatnya di situ. Tapi daya tampung ya ini yang di Benteng ini. Nah, ini museum, ya, Museum Lagaligo. Ya. Nah, ini bagian dari yang tadi ini, ya, yang berada di Balalompoa. Nah, yang di ini juga museum juga ini. Yang kita lihat ini atapnya di atas ini, plafonnya ini dari kayu semua ini. Jadi masih alami. Ya, masih alami. Nah, ini kelebihan dari kayu ulin, kayu besi. Ini tidak bisa dimakan dengan api atau apa. Nah, ini tempat-tempat museum-museum semua yang berada di Sulawesi Selatan. Jadi masing-masing kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan yang ada museum sejarahnya, ada sebagian dititip di museum Benteng Rotterdam. Nah, yang kedua yang tadi museum seni. Nah, museum seni sekarang pengembangannya setiap ada kegiatan seni di Kota Makassar itu diberlakukan di Pantai Losari atau Pantai Akarena. Karena di museum seni itu tidak muat daya tampung. Kalau kapan dilakukan itu akan menutupi jalan. Ya. Tapi pusatnya di situ untuk seni dan teater. Tapi kalau untuk kegiatan amal atau kegiatan yang sifatnya besar, bisa. Mungkin masih ada lagi? Ya, teman-teman masih ada lagi nggak nih yang masih penasaran mungkin apalagi yang bisa digali dari Makassar? Kalau dari saya sendiri penasaran juga sih Pak sama makamnya Sultan Hasanuddin tadi. Itu bentukannya itu ada artinya nggak sih Pak? Ada filosofinya gitu nggak Pak? Yang mana itu? Yang bentuknya kayak atap-atapnya gitu yang bukan kuburannya gitu loh Pak. Oh ya, itu penandakan ya. Jadi bentuk itu ada filosofinya juga tersendiri. Padahal sebelumnya itu kan raja-raja Goa itu membuat kuburan itu tujuannya untuk apa? Ya. Jadi ada tingkatannya. Kenapa makam Sultan Hasanuddin dia punya kubah lebih besar daripada raja-raja Goa sebelumnya? Ya. Karena Raja Sultan Hasanuddin itu sangat berpengaruh karena dia adalah salah satu raja yang memberikan kerajaan Islam pertama di Makassar gitu ya. Nah, sehingga ada ada manfaatnya yang sehingga dibuatkan sebagai makam bahwa untuk mengetahui itu. Nah, sehingga kebesaran-besaran itu sebenarnya sih tidak ada ininya ya, merupakan ada berupa batuan gitu ya. Ya, jadi dia batuan itu yang sangat keras. Ya, itu dibangun oleh tangan sendiri. Jadi campurannya itu dia pakai lem gitu ya. Ya. Jadi nanti lebih detail karena ada spesifik guide
makam Sultan Hasanuddin itu sehingga lebih baik menjelaskannya. Ya. Jadi nanti bisa dijelaskan di guide lokal gitu ya. Ya. Saya kira itu Mbak Alika. Nah, teman-teman masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Jangan sampai nyesel nanti bingung dan rugi kalau nggak nanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Karena paket ini yang saya buat ya adalah saya prioritaskan untuk satu pelajar, kedua penumpang yang transit di Kota Makassar. Ya, lihat flight schedule di jadwal penerbangan dari Jakarta misalnya yang masuk sore, terus melakukan perjalanan ke timur, khususnya di Papua, itu biasa transit kurang lebih 4 sampai 6 jam. Makanya saya berinisiatif membuat paket program ini, one day tour ini tujuannya untuk apa? Ya, supaya dia tidak bete di bandara atau transit di hotel terdekat dan bandara. Ya. Ini Ya. Pak, Kalau one day misalnya tour yang ya, Bapak ini berapa Pak? Kisaran tapi berapa? hitung-hitung ini hampir sama budgetnya kalau kita transit di Makassar baru nginap di hotel. Nah, kalau hotel kita nginap di situ kurang lebih 3 sampai 500. Nah, ini bisa kita buat di bawahnya. Ya, kalau dengan asumsi 10 pax ya. Jadi yang Ya, jadi ikut minimal 10 orang ya Pak? Atau boleh ya, kurang? bisa. Bisa, tapi kan biaya pasti lebih di atasnya dari biaya hotelnya. Ya. Jadi tujuan ini memang serta apa namanya? Ini peserta, Pak, ada yang tanya lagi nih Pak. Ya, silakan. Dari Nia Karunia Ini juga ada. bertanya, bila dijadikan paket supaya combine-nya bagus dengan wisata laut, lebih bagus ke Tanjung Bira atau Selayar ya Pak? Kalau Selayar kan kita harus menyeberang. Ya, satu melalui kapal feri dari Bira, bisa dari Makassar ke Selayar menggunakan pesawat. Ya, itu kurang lebih 20 menit sampai 30 menit perjalanan kalau pesawat. Ya. Kalau misalnya naik feri dari Bira itu kurang lebih 8 jam. Nah, setelah dari pelabuhan baru ke kota itu kurang lebih transportasi 1 jam. Ya. Itu. Mungkin ada lagi? Selanjutnya dari Yulina Akrini. Dia nanya, di Makassar ada satu jalan di mana banyak rumah-rumah dengan arsitektur lama seperti Art Deco atau zaman Belanda gitu nggak Pak? Masih ada nggak sih Pak? Oh, masih ada. Rumah-rumah Itu di yang seputaran Pantai Losari. Itu di Jalan Sombaupu. Itu arsitek bangunan-bangunan Belanda itu masih ada di situ. Ya, artinya ruko-ruko di zaman waktu itu sebagai kota niaga di Makassar, itu tempatnya di situ, Jalan Sombaupu. Nah, sekarang dijadikan toko-toko emas. Dan alhamdulillah kan emas yang terbaik di Indonesia kan yang berada di Kota Makassar. Ya, emasnya pure bagus, dia pure betul-betul karatnya sempurna. Itu di Jalan Sombaupu dan bangunan-bangunan itu masih ada. Termasuk tadi saya bilang juga bangunan yang tertua juga kayak misalnya yang kita belajar historikal masjid
Itu Masjid Katangka itu adalah bangunan yang tertua dan tidak ada perubahannya. Di dalamnya tidak ada arsitektur perubahan, tidak ada. Kalau di pinggirnya itu tadi ada penambahan atap kiri samping, itu karena jamaah yang lebih banyak sehingga dibuatkan itu. Tapi kalau untuk merubah total tidak ada. Nah, jadi kalau bangunan-bangunan yang tadi dikatakan oleh Yuliana itu dia ada di Jalan Sombaupu. Ya, itu ruko-ruko masih ada bangunan yang standar pure Kota Niaga. Tapi yang berhadapan dengan Pantai Losari itu hampir rata-rata sudah ada perubahan karena di situ dijadikan hotel atau restoran. Jadi ciri khas bangunan itu hilang. Gitu. Nah, dulu di arah Jalan Nusantara juga dulu begitu. Ya, tapi 1 2 3 masih ada bangunan tua di situ masih ada. Masih zaman Belanda masih ada sampai sekarang. Gitu. Tapi ya kayak kita kalau misalnya kayak ke luar negeri kan ada satu daerah khusus itu tidak ada perubahan. Nah, di Makassar sedikit-sedikit hilang. Ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Lalu mungkin masih lanjut nih Pak dari pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Kalau untuk pemukimannya sendiri, rumahnya itu udah arsitek seperti zaman sekarang atau masih ada yang berarsitek seperti rumah adat tradisional Sulawesi Selatan, Pak? Nah, kalau bicara di Makassar, untuk bangunan perumahan itu secara umum dia semi modern sekarang. Ya, arsitekturnya itu dia masuk di minimalis dan modern. Ya, untuk bangunan-bangunan yang di tempo dulu itu kebanyakan di kampung gitu ya. Kampung yang di pedalaman, di desa itu masih ada seminya. Ya, contoh kayak kita ke perumahan suatu daerah di Kabupaten Jeneponto, itu beda rumah adatnya dengan di misalnya Takalar ada ciri khasnya. Jadi kapan kita masuk di Jeneponto itu kita melihat perbedaannya dengan perumahan yang ada di Goa itu dari posisi tangganya. Nah, kalau Jeneponto itu dari jalan kita langsung tangga naik. Sedangkan Goa itu tangganya dia nyamping. Kalau ke kiri ya di kanan. Ya, jadi kita masuk dulu dalam rumahnya, baru belok kanan. Tapi kalau rumah Jeneponto kita masuk dari jalan raya, langsung lurus naik tangga. Nah, itu membedakan rumah adat. Ya. Mungkin ada lagi. Ada lagi Pak, dari Yulina Akarini lagi. Kalau daerah pecinannya sendiri ada nggak sih Pak di Makassar? Ada. Jadi daerah pecinan itu masih ada ya kalau di Makassar ya. Ya. Jelas masih ada karena Makassar kan terkenal dengan daerah niaga. Jadi mau tidak ada itu dia seputaran di Pantai Losari. Dia dulu begini sih. Dia di seputaran Pantai Losari itu masih ada rumah pacinan, itu rumah Cina ya. Masih ada. Usahamu kepal begini kepal. Usahamu kepal. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Yang ingin ditanyakan bisa langsung kalau mau open mic bisa langsung raise hand. Ya, silakan yang mau open mic langsung ditulis di kolom chat. Mau ingetin juga nanti kalau misalnya ketinggalan dari virtual traveling kali ini kan ke YouTube-nya Aturin. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin udah cukup kali ya, Pak. Kayaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Jadi mungkin bisa Bapak langsung kasih kesimpulan aja dari hasil dari perjalanan ini tuh
apa sih yang bisa Bapak kasih untuk teman-teman semua untuk siapa tahu nanti bisa datang langsung akhir. Untuk di Makassar ini paket ini yang saya buat, ya, yang kerjasama dengan Autorin, yaitu tujuannya sebenarnya membuat paket ini, saya membuat paket yang betul-betul bisa dimanfaatkan bagi penumpang yang transit. Satu. Yang kedua, khusus untuk pelajar yang mengetahui sejarah dan budaya Kota Makassar. Ya. Makanya membuat paket ini, saya mengharap semoga bisa lebih baik dan bisa lebih berkembang, sebagaimana motonya orang Makassar, si paka tahu, si paka ingat, si paka lebih. Itu si paka tahu artinya saling memanusiakan, saling menghargai manusia, sedangkan si paka ingat yaitu saling mengingatkan, sedangkan si paka lebih saling menghargai. Terima kasih waktunya yang diberikan kesempatan buat saya. Semoga bermanfaat dari virtual traveling yang diadakan oleh Autorin ya, tentang sejarah dan kebudayaan Makam Sultan Hasanuddin, Bala Lompoa, dan Pantai Losari. Buat kita semua untuk tidak menghilangkan budaya asli daerah kita sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan atau virtual selanjutnya. Oke, sebelum disudahi, pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya membagikan pengetahuan dan pengalaman baru. Ingetin ke teman-teman kalau misalnya acara ini tuh masih bakal berlanjut lagi ya, maksudnya bukan acara yang ke Makassar lagi ya, tapi banyak banget yang berhubungan dengan virtual traveling ke Sulawesi Selatan dan Kota Gorontalo. Ini bisa langsung dikepoin aja di Instagramnya Aturin, karena acara ini masih diadakan selama bulan Februari ini. Dan gitu ya, dengan beragam macam destinasi yang berada di Kota Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Gorontalo. Nah, sebelum penutupan, mungkin kita akan foto bersama dulu, yang mungkin nanti akan dipimpin oleh teman saya, Ilham, sebagai operator. Nah, teman-teman boleh dinyalakan dulu dong, Bu. Baik teman-teman, boleh dinyalakan dulu untuk video kameranya karena kita akan mendokumentasikan virtual tour, peserta virtual tour pada hari ini. Mungkin kita tunggu dulu ya. Oke, mungkin kita hitung mundur ya dari 1 sampai 3 kita hitung maju. Mungkin setelah siap kita akan segera foto bersama. Oke, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, udah ya berarti. Kami segenap tim dari Aturin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti virtual traveling ini sampai habis dan gak di skip. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata ataupun yang gak berkenan di hati teman-teman semua. Jangan lupa untuk tag Aturin @official di Instagram. Pokoknya kalau bisa disebarluaskan lah virtual traveling ini biar banyak juga teman-teman yang lainnya ikut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.
Akhirmu, kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan, kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour.
Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.